Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngondasari Harahap dengan NIM 21030631 dari kelas Peternakan A, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan enzim dan koenzim yang dibimbing oleh Ibu Tati Pidianasari SPT MP. Ada 7 pertanyaan yang saya akan jawab dalam video ini. Pertanyaan yang pertama, saya akan menjawab struktur molekul dari enzim. Struktur molekul enzim terbagi menjadi dua, yaitu protein atau apoenzim, kofaktor. Selanjutnya, protein adalah enzim yang tersusun atas senyawa protein dan merupakan jenis yang mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Kemudian, sifatnya ini labil atau mudah berubah dan kerjanya dipengaruhi oleh suhu tubuh dan pH. Selanjutnya, kofaktor. Kofaktor adalah enzim yang tersusun atas senyawa non-protein. Kofaktor dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu molekul organik atau koenzim. Contohnya yaitu vitamin, flavin, dan hem. Kemudian yang kedua yaitu molekul anorganik atau ion logam. Contohnya yaitu Mg2+ dan Mn2+. Pertanyaan yang kedua, saya akan menjelaskan model cara enzim bekerja. Model cara enzim kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teori kunci dan gembok atau lock and key, yang dikemukakan oleh Emil Fischer pada tahun 1894, di mana enzim memiliki sisi aktif yang spesifik dalam mengikuti substrat. Dan dapat kita lihat di sana ada enzim dan substrat. Ketika enzim memiliki bentuk yang spesifik dan substrat memiliki bentuk yang spesifik, maka dapat terjadinya atau menghasilkan sebuah produk yang disebut kompleks enzim substrat, di mana enzim ditambah substrat yaitu menghasilkan produk yang bernama kompleks enzim substrat. Selanjutnya, teori yang kedua, teori induksi, dikemukakan oleh Daniel Koslan pada tahun 1958, di mana menurutnya enzim mempunyai sisi yang aktif dan juga fleksibel artinya enzim memiliki banyak bentuk yang tidak beraturan dalam mengikat substrat. Dapat kita lihat terdapat enzim ditambah substrat menghasilkan kompleks enzim substrat walaupun bentuk enzim tersebut tidak sempurna atau tidak beraturan. Pertanyaan yang ketiga, saya akan menjelaskan klasifikasi enzim secara internasional. Klasifikasi enzim secara internasional dibagi menjadi 6. Yang pertama, oksidoreduktase. Oksidoreduktase tipe reaksi yang dikatalis yaitu transfer elektron. Contohnya, alkohol dehidrogenase. Selanjutnya yang kedua, transferase. Tipe reaksi yang dikatalis yaitu transfer gugus fungsi. Contohnya yaitu heksokinase. Yang ketiga yaitu hidrolase. Tipe reaksi yang dikatalis yaitu reaksi hidrolisis. Contohnya yaitu tripsin. Yang keempat yaitu liase. Tipe reaksi yang dikatalis yaitu pemutusan ikatan karbon-karbon CO dan CN membentuk ikatan rangkap. Contohnya yaitu piruvat dekarboksilase. Yang kelima yaitu isomerase. Tipe reaksi yang dikatalis yaitu pemindahan gugus dalam molekul membentuk isomer. Contohnya yaitu maleat isomerase. Yang keenam yaitu ligase atau sintetase. Tipe reaksi yang dikatalis yaitu pembentukan ikatan. Contohnya yaitu piruvat karboksilase. Pertanyaan yang keempat, saya akan menjelaskan sifat-sifat dari enzim. Yang pertama, enzim sebagai katalisator.
Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim bersifat khas atau spesifik kerjanya dan aktivitasnya dapat diatur. Tanpa kehadiran enzim, suatu reaksi itu sangat sukar terjadi. Sementara dengan kehadiran enzim, kecepatan reaksinya dapat meningkat sampai 107 kali. Sebagai contoh, enzim katalase yang mengandung ion besi atau Fe mampu menguraikan 5 juta molekul hidrogen peroksida atau H2O2 per menit pada 0 derajat Celcius. H2O2 hanya dapat diuraikan oleh atom besi, tetapi satu atom besi akan memerlukan waktu 300 tahun untuk menguraikan sejumlah molekul H2O2 yang oleh satu molekul katalase yang mengandung satu atom besi diuraikan dalam 1 detik. Yang kedua, enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Yang ketiga, enzim itu khusus fungsinya sebagai tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Misalnya, enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2. Amilase hanya untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya. Yang keempat, enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik. Misalnya, enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya menyusun lemak dari komponennya. Lemak menghasilkan gliserol ditambah asam lemak. Pertanyaan yang kelima, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimanakah proses katalisator dalam proses bekerjanya. Katalis bereaksi dengan cara menurunkan harga energi aktivasinya dengan cara membentuk senyawa atau mengabsorpsi zat yang direaksikan. Dengan cara tersebut, katalis dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara permanen. Untuk itu, katalis menempel pada bagian substrat tertentu dan akhirnya dapat menurunkan energi pengaktifan dari reaksi, sehingga reaksi berlangsung dengan cepat. Cara kerja katalisator. Cara kerja katalis adalah dengan mengubah mekanisme reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Selanjutnya, katalis berperan mempercepat laju reaksi dengan memberikan mekanisme reaksi alternatif dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini. Tanpa katalis, partikel bereaksi harus melewati puncak energi aktivasi yang tinggi. Sedangkan dengan adanya katalis, partikel bereaksi dipandu untuk melewati jalan reaksi alternatif yang puncak energi aktivasinya yang rendah. Pertanyaan yang keenam, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Yang pertama, suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat, sampai batas suhu tertentu. Selanjutnya, enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu tinggi. Yang kedua, pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH sangat rendah atau asam kuat dan pH tinggi atau basa kuat. Contohnya, enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Yang ketiga, konsentrasi enzim, substrat dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya,
Jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substrat. Yang keempat, inhibitor. Inhibitor yaitu aktivitas suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Inhibitor digolongkan menjadi dua jenis utama. Yang pertama, bekerja secara tidak dapat balik atau irreversible, dan yang kedua, yang bekerja secara dapat balik atau reversible. Penghambat yang irreversible adalah golongan yang bereaksi dengan merusakkan suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas katalitiknya. Sebagai contoh adalah senyawa isofluorofosfat atau DFP yang menghambat enzim asetil-CoA esterase, yaitu enzim yang penting di dalam transmisi impuls saraf. Asetilkolin sitrease mengkatalisis hidrolisis asetil-CoA, suatu senyawa neurotransmitter yang berfungsi di dalam bagian sinaps yang dihasilkan oleh ujung saraf atau akson yang telah menerima impuls. Dan yang ketujuh, saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibitor dapat terjadi pada enzim. Dalam sistem biologis, kecepatan kerja enzim dapat dipengaruhi oleh kehadiran suatu molekul lain yang dapat berperan sebagai pemicu atau aktivator penghambat inhibitor. Keduanya biasanya disebut secara bersama-sama sebagai efektor. Dapat kita lihat terdiri dari 5 substrat, yaitu substrat A, substrat B, substrat C, substrat D, dan E. Dan terdiri dari enzim A, B, C, D, dan E. Kita ketahui bahwa enzim ditambah substrat akan menghasilkan produk. Sementara hasil atau produk di sini dapat menghambat aktivitas salah satu enzim sebelumnya. Kesimpulan, produk yang dihasilkan oleh ikatan enzim dan substrat yaitu menghambat salah satu enzim sebelumnya. Bisa di enzim A, B, C, dan E. Pola umum pengontrol jalur metabolisme biasanya terjadi ketika enzim pertama pada jalur metabolisme tersebut dihambat kerjanya oleh hasil akhir dari jalur metabolisme tersebut. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.